Halo sobat, bertemu lagi dengan kita di podcast Dua Pedal Kebahagiaan. Tunggu dulu. Kita kan baru mulai podcast nih. Kok udah ketemu lagi? Oh iya bener juga. Yaudah kita ulangi lagi openingnya ya. Halo sobat, selamat datang di podcast Dua Pedal Kebahagiaan. Suara aku lagi kurang enak banget ya. Sebelum kita mulai podcast ini, perkenalkan dulu aku Rida dan di sebelah aku ada Dan saya Dimas. ya rekan aku di Rodeling Bogor. Gimana nih Dimas kondisi kesehatannya? Karena kan di cuaca yang kayak sekarang ini kan, yang kadang panas terus kadang hujan, itu bikin stamina kita jadi kurang fit. Ya. Kalau di keadaan yang sekarang ya kita harus yang utama harus jaga kesehatan tuh nomor satu ya. Karena di musim yang nggak tentu ini, di pancaroba ini, kita tuh harus ya kita harus pinter-pinter ngatur waktu, terus jangan lupa juga olahraga, terus jangan sampai telat makan, dan itu dia. Karena kalau udah semua itu lewat, itu ada yang lewat, pasti drop. Iya benar banget yang dibilang sama Dimas. Nah kan sekarang Dimas lagi kerja nih. Jadi kalau misalnya libur, kesibukannya apa aja tuh? Kalau libur yang pertama ya, kalau di rumah ada sepeda juga, mungkin paginya goes dulu. Soal ya olahraga ya. Olahraga ya pastinya. Soalnya kan kalau kita olahraganya siang atau sore itu kadang panas, dan kalau sore hujan, jadi paginya kita olahraga. Nah, kalau dari lu sendiri gimana? Kalau misalkan lagi libur atau enggak lagi ada waktu luang selain kerja, gimana bisa aktivitas? Kalau gua sih lagi libur lebih ke rebahan ya. Karena anak muda zaman sekarang, anak muda jopo yang pengennya tahan aja di rumah. Tapi kadang gue juga maunya olahraga sih, karena kan di cuaca yang kayak gini juga kita harus jaga stamina banget. Jadi olahraga penting banget buat kesehatan kita. Terus di podcast ini kita mau bahas pentingnya side fee riding. Nah dari tadi kan kita udah basa-basi nih Dimas. Jadi kita masuk ke topik podcast kita aja, itu di safety riding. Nah melansir dari beberapa sumber pada periode 2017 sampai 2020, itu kan rata-rata jumlah kecelakaan sepeda itu sekitar 88 orang per tahun. Nah gimana tanggapan lu tentang kasus tersebut? Kalau ngelihat dari datanya yang tadi dikasih tahu ya, sebenarnya tuh kalau kecelakaan itu nggak banyak faktornya. Ya, bisa jadi dari kelalaian para riders yang kurang memperhatikan safety riding. Iya benar. Nah, dari tanggapan lu gimana, Dak? Sebenarnya benar banget yang tadi ya. Karena kebanyakan kita tuh kurang edukasi tentang safety riding buat teman-teman para riders nih, apalagi yang baru coba-coba sepedahan kan ya. Jadi untuk safety riding ini sebenarnya penting banget, karena kalau misalnya kita nggak pakai safety riding, itu bisa membahayakan kita atau pengguna jalan yang lain juga. Benar sekali. Apalagi untuk helm itu yang paling penting ya Dimas. Yang utama sih, kalau untuk bersepeda tuh helm tuh wajib ya. Iya benar. Ya. Nah menurut lo nih, safety riding apa aja sih yang diperluin sama para riders? Yang tadi dibilang tuh pertama tuh helm dan ada yang lainnya. Tapi yang pertama dulu deh, kita bahas helm nih. Kalau dari helm itu kita kalau pengen lebih nyaman gitu bersepedanya, pengen lebih seirama dengan sepedanya gitu. Contohnya misalkan sepeda kita nih punya road bike. Iya. Kita bisa pakai helmnya juga yang Road bike yang banyak ventilasinya, terus lebih aero kan jadinya. Oh iya. Karena kan sebenarnya banyak banget macam-macam tipe helm ya Dimas ya. Banyak banget. Nah selain dari helmnya road bike itu yang lebih aero, desainnya lebih lancip ya, ventilasinya lebih banyak. Selain itu ada juga helm untuk sepeda lipat, sepeda mini velo gitu kan, buat santai-santai. Itu biasanya bentuknya tuh lebih nggak terlalu aero dia. Oh jadi lebih kayak unik aja kali ya. Nah lebih membulat, bisa sih lebih klasik bisa. Iya. Nah selain itu juga ini
Kalau MTB, nah MTB beda lagi dia. Kalau MTB biasanya desainnya tuh lebih besar dari helm road bike ya. Karena dia kalau MTB itu biasanya di bagian depan tuh ada visor buat tambahan lagi di sini. Oh iya iya benar. Karena kan banyak juga ya riders yang belum tahu macam-macam helm itu fungsinya untuk sepeda apa aja. Nah, tadi udah dijelasin sama Dimas nih, makasih ya Dimas. Nah selain helm nih menurut Dimas, apalagi sih safety riding yang perlu kita pakai gitu? Kalau mau bersepeda? Kalau safety riding yang harus dipakai ya, selain helm tadi, kedua ada di gloves atau sarung tangan. Iya. Sarung tangan. Dan selain gloves ada juga sepatu Oh sepatu khusus sepeda ya? khusus bersepeda. Jadi jangan kita pakai sepatu buat main gitu atau buat santai-santai, kita pakai buat olahraga sepeda. Itu kurang nyaman pasti. Kurang nyaman ya? Pasti kurang nyaman. Jadi lebih better kita pakai sepatu untuk sepedaan juga ya? Lebih rekomendasi kita pakai sepatu yang khusus peruntukannya. Biasanya kalau buat sepeda tuh ada khusus. Kita jangan pakai sepatu buat running ya. Iya benar. Terus kalau kacamata itu penting gak sih ya Dimas sebenarnya buat safety riding kita tuh? Kacamata ya penting juga, dia masuknya ke dalam buat safety biar nggak kena debu ya kan mata kan. Dan juga ngelindungi dari paparan matahari kalau misalkan silo ya kan. Kalau gue siang gitu mungkin. Pagi menjelang siang juga ya, jadi lebih safety dan buat apa ya, style juga Iya sih. pastinya. Nah itu dia, selain tadi ada helm, terus ada sarung tangan, Gloves ya. terus ada kacamata juga. Nah selain itu 3 tuh, apalagi yang penting buat safety riding kita nih? Kalau buat safety riding selain itu ada, nah pertama pelindung lutut Oh iya, iya. dan siku juga, elbow dan ini glove apa sih? Protektor ya. Ah. Karena banyak banget sebenarnya para riders yang nggak pernah pakai protektor ya. Bener, body Karena itu protector. sebenarnya penting banget. Tapi selain itu kayaknya untuk lampu juga ya. Lampu kayaknya itu penting banget untuk para riders apalagi kalau di malam hari. Bener banget. Karena kalau misalnya nggak ada lampu, penerangan kita jadi sulit. Apalagi kalau para riders yang suka gue sejauh-jauh nih ya, jauh-jauh malam atau enggak posisi hujan ya, itu lampu wajib ada. Karena kalau nggak ada lampu, ngeri juga itu biasanya tuh ya. Ya pencahayaannya kurang dan Bener. kendaraan-kendaraan yang lainnya nanti nggak bisa ngelihat ada pesepeda ya. Bener banget, itu membahayakan banget. Jadi wajib kalau misalkan berkendara jauh gitu, kalau atau nggak malam kita harus punya tuh lampu buat penerangan ini. Nah Dimas, selain tadi kita ngebahas safety riding nih, apa aja sih yang harus kita persiapin kalau kita mau sepedahan? Nah, selain dari tadi yang udah kita sebutin ya, safety riding dari helm, dari gloves, sepatu dan lain-lainnya, buat kita biar lancar nih dan nyaman juga ketika goes, kita bisa bawa bag atau tas gitu ya. Ya, ada yang contohnya tuh bagnya yang ada di frame atau enggak yang bisa kita bawa. Oh yang kecil-kecil gitu ya? Ya, betul. Iya, bisa buat naro handphone atau dompet ya? Buat naruh handphone, buat naruh tools, ban dalam pokoknya dan lain-lain. Jadi kita mau berkendara, mau bersepeda jauh gitu, dengan adanya itu sedikit membantu ya. Jadi kita tuh bawa barangnya tuh nggak repot. Nah, dari apa yang tadi udah kita bahas nih ya Dimas ya. Nah, dari apa yang udah kita obrolin tadi ya Dimas ya, kira-kira solusi apa sih yang mau lu kasih untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di dunia sepeda? Jadi buat para riders nih ya, tipsnya atau solusinya ya kalau buat bersepeda biar lebih aman dan nyaman, yang pertama sih utama harus safety riding. Nah, safety riding itu yang udah tadi kita sebutin tuh, ada dari mulainya kita harus pakai helm, pakai gloves, pakai sepatu khusus untuk sepeda, dan mungkin kalau kayak sepeda-sepeda khusus ya ada body protectornya khusus ya. Jadi buat melindungi dari benturan kalau kita jatuh. Nah, dan selain itu selain dari kita udah pakai kelengkapan safety riding dan gaya berkendara juga wajib kita perhatiin. Ya itu benar banget sih. Kadang banyak banget ya yang kita nggak Kita berkendaranya tuh kadang ada yang seenaknya semaunya ya. Iya benar. Nggak pada jalurnya, misalkan ada jalur sepeda kita ngambilnya tengah gitu. Nah, ya itu benar. Itu bahaya banget.
itu kadang bukan Itu bisa- membahayakan diri kita sendiri aja, tapi juga membahayakan pengguna lainnya juga. Yang pertama sih kita juga patuhi rambu-rambu, kita nggak boleh semena-mena di jalan, kita harus sesuai pada jalurnya. Yang penting sih itu, dan juga safety riding yang utama. Nah, dari tadi kan kita ngomongin safety riding ya, Dimas. Benar. Kira-kira ini pertanyaan receh sih sebenarnya. Menurut lo kira-kira kita bisa nggak sih sepedahan tapi pakai helm sepeda motor gitu? Helm motor. Helm motor ya. Kayaknya kegedean sepedanya. Kegedean helmnya ada itu deh. Itu pertanyaan receh aja. Jadi biar kita suasananya nggak terlalu tegang gitu ya, suasana tempat. Kalau pakai helm motor sebenarnya ya bisa aja, cuman gimana ya, jadi kayak takut ya. Nanti tiba-tiba di videoin sama orang jadi viral ya. Ya, jadi viral gitu. Sebenarnya sih pakai sesuai peruntukannya aja ya. Iya benar. Nah, gue mau tanya nih, lu selama ini kan sepedahan ya udah berapa tahun ya kira-kira Gue di dunia sepeda? sepedaan kurang lebih udah hampir 5 tahun ya. Oh, lama juga ya. Hal berkesan apa sih menurut lo di dunia sepeda tuh? Kalau berkesan tuh kalau dibilang banyak sih. Jadi contohnya tuh kalau paling berkesan di setiap kita goes ke tempat-tempat yang belum kita pernah datengin ya, apalagi pakai sepeda. Itu kalau udah kita nyampe pas di posisi tujuan, itu rasa capek terbayarkan deh. Seru ya? Seru banget. Apalagi kalau tempatnya tuh sejuk, indah ya kan. Oh iya. Apalagi ketemu sama banyak orang baru ya. Banyak orang, Jadi banyak temen ya, banyak referensi juga. Jadi kita saling sharing ya, bener, ya. saling sharing. Sampai lagi. Nah, kalau dari lu gimana nih? Biasanya sepeda udah paling jauh kemana nih sepedaan? Iya. Iya. Tapi gue pernah sih, gue sepedaan paling jauh itu paling gue dari Cibinong sampai sini. Jadi bike to walk. Back to walk. Karena rumah aku di Cibinong guys. Terus